Bayangkan sebuah kapal perang canggih sedang dibangun untuk Angkatan Laut Italia. Kapal sudah masuk jalur produksi, tetapi tiba-tiba Indonesia datang dan dikabarkan ingin mengambilnya. Inilah yang membuat muncul kabar bahwa Indonesia kembali mengincar 1 unit PPA tambahan, bahkan dikaitkan dengan kapal Selam U-212 NFS. Jika benar, ini bukan sekadar pembelian kapal perang. Indonesia sedang berusaha mempercepat modernisasi TNI Angkatan Laut dengan memanfaatkan unit yang sudah berada dalam jalur produksi, sehingga tidak perlu menunggu pembangunan dari awal. Namun perlu ditegaskan, kabar ini belum bisa dianggap sebagai kontrak final sebelum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia. Indonesia sebelumnya memang telah memperoleh 2 unit PPA dari Italia. Strateginya adalah memangkas waktu tunggu yang sangat lama. Dalam pengadaan alutsista, waktu sangat penting. Kapal perang modern membutuhkan bertahun-tahun untuk dibangun, mulai dari konstruksi, pemasangan radar, sensor, sistem tempur, persenjataan hingga pengujian yang sangat ketat. PPA sendiri dirancang sebagai platform multiguna untuk patroli, pengawasan maritim, hingga peperangan permukaan. Dengan bobot 6.000 ton, PPA dapat membawa radar modern, meriam, rudal, helikopter, dan sistem tanpa awak. Konsep seperti ini sangat cocok bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Namun kesiapan tempur juga bergantung pada awak, amunisi, suku cadang, logistik, dan kemampuan integrasi sistem. Yang penting bukan hanya berapa banyak kapal, tetapi berapa banyak yang benar-benar siap digunakan kapan saja. Sementara itu, jika kabar mengenai U-212 NFS benar, dampaknya bisa lebih strategis bagi pertahanan bawah air kita. U-212 dikenal memiliki karakteristik siluman tinggi dan menggunakan teknologi Air Independent Propulsion atau AIP. Ini memungkinkan kapal selam bertahan lebih lama di bawah air tanpa terlalu sering muncul ke permukaan. Dengan wilayah strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Natuna, kapal selam memberikan daya tangkal yang kuat. Sebuah kapal selam yang tidak diketahui posisinya dapat membuat pihak lain berpikir 2 kali sebelum bertindak agresif. Lalu, mengapa Italia bisa saja bersedia melepas kapal yang awalnya diperuntukkan bagi mereka sendiri? Bagi industri galangan, pembeli yang siap mengambil unit memberikan kepastian pendapatan dan kesinambungan produksi. Selain itu, hubungan pertahanan dengan Indonesia juga memiliki nilai geopolitik penting di kawasan Indo-Pasifik. Ada peluang untuk mendapatkan pelatihan, dukungan teknologi, pemeliharaan, dan kerjasama industri dalam negeri. Namun Indonesia juga harus berhati-hati agar sistem logistik dan pemeliharaannya tidak menjadi terlalu kompleks. Semua platform harus mampu terintegrasi menjadi satu sistem pertahanan yang efektif dan saling terhubung. Jika PPA dan U-212 benar diperoleh, dampaknya tentu akan diperhatikan oleh negara-negara tetangga kita. Kekuatan maritim ditentukan oleh banyak faktor, termasuk satelit, intelijen, dan kesiapan awak kapal. Jadi, apakah Indonesia benar-benar membegal kapal Italia? Istilah itu hanyalah bahasa dramatis saja. Strategi ini menarik karena Indonesia sebenarnya sedang membeli waktu, sebuah aset strategis dalam pertahanan. Setiap pembelian harus meningkatkan kesiapan TNI AL dan memberikan manfaat bagi industri pertahanan dalam negeri. Ini adalah bagian dari upaya Indonesia mempercepat transformasi menjadi kekuatan maritim yang semakin serius di dunia. Kita tunggu keputusan resminya. Menurut kalian, apakah langkah mengambil jalur produksi ini cerdas?